Ditanya secara detail terkait dengan amalan-amalannya di dunia, maka orang itu pasti akan diadab oleh Allah. Kalau pertanyaan Allah itu detail, Allah memperlihatkan amalan kita pada hari kiamat dengan dua cara. Yang pertama, Allah memperlihatkan amalan-amalan soleh kepada orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperlihatkan kepadanya amalan-amalan solehnya. Makanya dalam hadis Bukhari Muslim dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nuqishal hisab faqad udzib." Siapa yang didatangkan oleh Allah lalu diperlihatkan amalan-amalannya, lalu kemudian ditanya secara detail terkait dengan amalan-amalannya di dunia, maka orang itu pasti akan diadab oleh Allah. Kalau pertanyaan Allah itu detail, Anda telah melakukan ini di dunia pada hari ini dengan durasi sekian. Kalau sudah detail, maka orang itu pasti akan diadab. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Alaysa Allah ta'ala yaqul fasawfa yuhasabu hisaban yasira?" Kalau orang mukmin itu, wahai Rasulullah, bukankah Allah mengatakan bahwa dia akan dihisab dengan hisab yang ringan? Ditanya tapi pertanyaan yang ringan, yang umum-umum. Maka Rasulullah mengatakan, ya, dzalika al-'ard. Orang mukmin itu, kata Rasulullah, hanya diperlihatkan amalannya dengan cara ard, lintasan, secara selintas saja diperlihatkan amalannya. Makanya dalam hadis yang ini, dalam riwayat Aisyah juga dikatakan, seorang mukmin itu ketika didatangkan kepada Allah, Allah kemudian memperlihatkan amalannya. Lalu Allah bertanya kepadanya, "Ata'rifu hada? Apakah engkau mengetahui amalanmu yang ini?" Kalau itu dosa, maka dia akan mengakui, "Saya tahu wahai Allah, saya mengakui bahwa ini dosa." Maka ketika orang mukmin merasa dirinya akan diadab oleh Allah, maka Allah akan mengatakan, "Al-yawma satartuhu lak." Pada hari ini saya telah mengampuni dan menutup dosa-dosa. Ini bagi orang yang mukmin. Tapi bagi orang yang tukang maksiat dan orang-orang kafir, maka ketika Allah memperlihatkan amalan-amalan mereka kepada mereka, maka Allah sekaligus akan menanyai amalan tersebut secara detail. Apakah kamu telah melakukan ini? Berapa durasinya? Waktu kapan? Jam berapa? Secara detail. Ketika ditanya demikian, maka dia akan diadab oleh Allah, dan ini yang merupakan bentuk atau cara penampakan amalan-amalan orang kafir dan tukang maksiat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam surah Hud, "Wa man adlam mimman iftara 'ala Allahi kadhiba ulaika alladhina kadzabu 'ala rabbihim wa yaqulu al-ashhadu haula'i alladhina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'ala adh-dhalimin." Bahwa orang-orang inilah yang akan dikatakan oleh para saksi pada hari kiamat, mereka itu berdusta kepada Tuhan mereka, mereka menurhakai Tuhan mereka, dan pada hari ini laknat Allah diberikan kepada orang-orang yang zalim, yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi pada hari kiamat semua kita akan ditampakkan amalan-amalan kita. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal malaku 'ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Ya, pada hari kiamat seluruh amalan kita akan diperlihatkan kepada kita. Yawma idzin tu'radun. Pada hari itu seluruh amalan kita akan ditampakkan oleh Allah di hadapan kita. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada amalan sedikit pun yang tersembunyi. Allah tampakkan seluruhnya. Tapi orang mukmin, Allah hanya tampakkan untuk dirinya sendiri dan ditutup dari pandangan orang lain. Sedangkan tukang maksiat dan orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala tampakkan untuk dirinya sendiri dan tampakkan kepada seluruh manusia agar mereka melihat, mempermalukan dirinya sendiri. Karena memang orang yang menjadi tukang maksiat, orang yang kafir adalah orang yang tidak tahu malu,
sehingga di hari kiamat Allah memberikan balasan dengan dipermalukan di hadapan seluruh makhluknya. Karena mereka di dunia tidak tahu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, setiap mukmin wajib berhati-hati. Wajib berhati-hati agar amalan-amalan solehnya tidak dijadikan oleh Allah sebagai debu yang berterbangan pada hari kiamat kelak.